7 penyebab insentif kartu prakerja gagal cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Andrea Dili Brilian. Nah, kali ini saya akan menginformasikan ada 7 penyebab insentif kartu prakerja gagal cair. Pastikan teman-teman menyimak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman juga bisa mengetahui penyebab-penyebab apa yang bisa menggagalkan insentif kartu prakerja gagal cair agar nantinya teman-teman juga lancar dalam mendapatkan insentif kartu prakerja. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang akan membeli pelatihan atau belum membeli pelatihan. Di sini juga saya akan merekomendasikan salah satu lembaga pelatihan terbaik prakerja di Indonesia, yaitu lembaga pelatihan YEC. Nah, kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk mengikuti pelatihan di YEC? Yang pertama, lembaga pelatihan YEC mempunyai program modal siap kerja sebesar Rp600.000. Selain nanti teman-teman mendapatkan insentif kartu prakerja sebesar Rp600.000, apabila teman-teman membeli dan mengikuti 2 kelas pelatihan di YEC, teman-teman bisa mendapatkan modal siap kerja sebesar Rp600.000 juga. Jadi bisa double cair. Insentif prakerja dapat Rp600.000, kemudian dari YEC modal siap kerja dapat Rp600.000 juga, teman-teman. Dan apabila teman-teman membeli pelatihan di YEC, teman-teman juga akan dibimbing oleh admin-admin dari YEC hingga cair, teman-teman. Akan dikawal terus sampai teman-teman bisa cair insentifnya. Nah, informasi selengkapnya cara mengikuti modal siap kerja saya sampaikan di akhir video ini aja, teman-teman, karena cukup panjang. Saya langsung aja ke informasi utama, yaitu 7 penyebab insentif prakerja gagal cair. Langsung saja, penyebab pertama yaitu tidak membeli pelatihan. Apabila teman-teman sudah dinyatakan lolos kartu prakerja, teman-teman tidak membeli pelatihan lewat dari 15 hari setelah pengumuman kelulusan, karena kan teman-teman hanya diberikan waktu 15 hari untuk membeli pelatihan. Apabila teman-teman lewat dari 15 hari tidak membeli pelatihan, maka kartu prakerja teman-teman akan hangus dan otomatis teman-teman gagal untuk mendapatkan insentif kartu prakerja sebesar Rp600.000. Jadi apabila teman-teman sudah gabung gelombang, jangan lupa untuk mengecek akunnya ketika pengumuman apakah akunnya lolos atau tidak. Nah, jangan sampai teman-teman tidak tahu kalau akun prakerja teman-teman itu lolos, dan jangan sampai 15 hari tidak membeli pelatihan. Nah, itu dia, teman-teman. Selanjutnya, penyebab yang kedua insentif kartu prakerja gagal cair adalah tidak melakukan redeem voucher. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil membeli pelatihan, maka teman-teman diwajibkan untuk melakukan redeem voucher, yaitu waktu redeem voucher 1 jam sebelum pelatihan dimulai atau maksimal itu 1 jam setelah awal pelatihan dimulai. Jadi teman-teman wajib redeem untuk mengikuti pelatihan. Nah, apabila teman-teman tidak melakukan redeem atau telat dari waktu yang ditentukan, maka teman-teman tidak bisa mengikuti pelatihan dan otomatis kartu prakerja teman-teman akan hangus dan teman-teman gagal mendapatkan insentif kartu prakerja. Perlu diperhatikan, teman-teman, jadi wajib untuk melakukan redeem. Nah, untuk melakukan redeem itu harus memasukkan 2 kode. Yang pertama kode redeem. Kode redeem ada di akun prakerja. Yang kedua adalah kode voucher atau kode kupon, itu ada di akun pembelian di bagian transaksi. Dicek aja, misalkan teman-teman menggunakan Tokopedia, Bukalapak ataupun Karirmu, silakan cek di bagian transaksi ada kode voucher. Nah, selanjutnya penyebab yang ketiga insentif gagal cair adalah tidak mengikuti pelatihan. Nah, misalkan teman-teman sudah membeli, kemudian juga sudah berhasil redeem, tetapi teman-teman tidak mengikuti pelatihan, maka insentif prakerja teman-teman gagal cair. Jadi setelah teman-teman redeem itu pelatihannya wajib diikuti. Pelatihannya kan selama 5 hari.
per hari itu kurang lebih waktunya 3 jam untuk mengikuti webinar atau Zoom. Nah, webinarnya itu selama 5 hari. Nah, 5 hari itu harus diikuti semua teman-teman, tidak boleh absen sehari pun. Jadi harus diikuti dari hari awal sampai hari akhir. Ada 5 pertemuan teman-teman. Misalkan teman-teman cuma mengikuti hari pertama aja, kemudian hari berikutnya tidak mengikuti, hingga hari akhirnya tidak diikuti, maka teman-teman dianggap tidak mengikuti pelatihan dan dipastikan insentif teman-teman gagal cair. Nah, selanjutnya penyebab yang keempat insentif kartu prakerja gagal cair adalah mengikuti pelatihan prakerja tetapi diwakilkan. Nah, apabila teman-teman sudah berhasil membeli, sudah berhasil redeem, teman-teman wajib mengikuti pelatihan, dan pelatihannya itu tidak boleh diwakilkan teman-teman. Misalkan yang lulus peserta prakerja itu orang tua teman-teman masing-masing, tetapi yang mengikuti pelatihan prakerja itu teman-teman atau anaknya dari pemilik akun tersebut, atau diwakilkan oleh orang lain ketika mengikuti Zoom-nya, maka teman-teman nanti akan dikeluarkan dari Zoom dan dianggap tidak hadir. Apabila teman-teman 5 hari berturut-turut seperti itu juga, maka teman-teman dianggap tidak mengikuti pelatihan. Jadi teman-teman untuk pelatihannya itu tidak boleh diwakilkan. Itu termasuk pelanggaran berat teman-teman, karena juga sudah aturan dari prakerja secara tegas bahwa pelatihan tidak boleh diwakilkan orang lain, harus pemilik akun prakerja itu sendiri. Apabila diwakilkan, maka teman-teman gagal mengikuti pelatihan dan gagal mendapatkan insentif kartu prakerja. Selanjutnya, penyebab insentif gagal cair adalah tidak menyelesaikan pelatihan hingga 100%. Nah, pastikan teman-teman untuk pelatihan yang diikuti itu selesai aktivitasnya hingga 100%, karena di masing-masing di akun LMS-nya itu ada presentasi pelatihan yang diikuti. Pastikan sudah 100% teman-teman. Pastikan teman-teman mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir. Nantinya juga akan dicek oleh admin-admin dari lembaga pelatihan. Kalau di YC itu akan dicek, pastikan sudah menyelesaikan pelatihannya hingga 100% teman-teman. Nah, apabila teman-teman tidak mengikuti pelatihan hingga 100%, nanti bisa gagal cair insentifnya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, penyebab insentif gagal cair adalah tidak memberikan rating dan ulasan di dashboard akun prakerja. Nah, apabila teman-teman sudah menyelesaikan pelatihan hingga 100%, maka teman-teman diwajibkan untuk memberikan rating dan ulasan di akun prakerja, di mana tujuannya untuk memberikan penilaian terhadap lembaga pelatihan yang diikuti. Nah, tetapi untuk memberikan rating dan ulasan juga ada waktunya. Teman-teman tidak semata-mata ketika sudah selesai pelatihan di lembaga pelatihan itu tidak semata-mata bisa langsung memberikan rating dan ulasan. Silakan ditunggu teman-teman, karena ada waktunya, yaitu maksimal 7 hari kerja setelah teman-teman menyelesaikan pelatihan. Silakan ditunggu saja, karena sedang diproses oleh lembaga pelatihan dan oleh lembaga prakerja untuk teman-teman dapat memberikan rating dan ulasan. Misalkan teman-teman selesai pelatihannya hari Jumat, teman-teman kemungkinan bisa memberikan rating dan ulasan itu sekitar hari Kamis atau Jumat berikutnya. Atau cek saja berkala untuk akun prakerjanya setiap hari, apakah sertifikatnya sudah keluar, apakah sudah bisa memberikan rating dan ulasan. Nah, kalau sudah bisa memberikan rating dan ulasan, segera berikan rating dan ulasan terbaik menurut teman-teman sesuai dengan penilaian teman-teman terhadap lembaga pelatihan yang teman-teman ikuti. Nah, setelah teman-teman memberikan rating dan ulasan, maka nantinya ditunggu teman-teman nanti akan muncul jadwal insentif. Nah, setelah muncul jadwal insentif, maka teman-teman tinggal menunggu insentif prakerja ditransfer ke rekening yang teman-teman sambungkan. Nah, biasanya untuk cair insentifnya atau berhasil ditransfer ke rekening itu biasanya lebih cepat dari jadwal yang tercantum. Misalkan jadwal pencairannya tanggal 7, biasanya tanggal 5 atau 6 itu juga sudah berhasil ditransfer. Jadi setiap akun berbeda-beda teman-teman, ada yang lebih cepat atau ada yang sesuai jadwal.
jadwal juga. Nah, selanjutnya penyebab yang terakhir insentif gagal cair adalah rekening yang disambungkan bermasalah. Jadi ketika teman-teman menyambungkan rekening di akun prakerja, pastikan rekeningnya itu jangan sampai bermasalah. Misalkan data rekening yang disambungkan itu berbeda dengan data yang ada di akun prakerja. Misalkan teman-teman menggunakan rekening milik orang lain, maka teman-teman tidak bisa mendapatkan insentif. Jadi harus pemilik dari akun prakerja tersebut untuk nama rekeningnya. Kemudian rekening yang digunakan, misalkan teman-teman menggunakan rekening e-wallet, itu juga harus di-upgrade, harus didaftarkan menggunakan akun KTP teman-teman masing-masing, sudah terverifikasi, sudah di-upgrade ke premium teman-teman. Nah, nantinya apabila sudah masuk ke rekening, teman-teman bisa menarik uangnya itu melalui rekening masing-masing. Apabila teman-teman menggunakan rekening e-wallet, bisa langsung ditransfer ke rekening bank agar bisa ditarik tunai. Atau teman-teman juga bisa langsung menggunakan di rekening e-walletnya untuk kebutuhan berbelanja online atau sebagainya untuk manfaat teman-teman masing-masing. Nah, itu dia teman-teman 7 penyebab insentif gagal cair. Pastikan teman-teman jangan sampai ada kendala dalam proses-proses mengikuti pelatihan hingga mendapatkan insentif kartu prakerja. Nah, selanjutnya setelah teman-teman berhasil mendapatkan insentif kartu prakerja yang pertama, karena kan insentif kartu prakerja itu cair setelah menyelesaikan pelatihan pertama. Apabila sudah cair, teman-teman bisa membeli pelatihan kedua. Untuk membeli pelatihan kedua itu setelah memberikan rating dan ulasan di akun prakerja. Kan teman-teman masih punya sisa saldo sebesar 2 juta, sekitar 2 juta, silakan teman-teman segera beli kelas kedua. Karena apa? Apabila teman-teman ingin mendapatkan modal siap kerja dari YEC, teman-teman harus membeli dan menyelesaikan 2 kelas pelatihan teman-teman. Baru teman-teman bisa mengikuti modal siap kerja dari YEC. Nah, silakan nanti teman-teman untuk mendaftar bimbingan modal siap kerja, silakan isikan link di bit.ly/modal kerja YEC. Silakan masuk ke linknya, silakan nanti isikan data-data yang diminta di situ teman-teman. Pastikan datanya juga semuanya benar. Apabila teman-teman beli di lembaga lain itu tidak bisa mengikuti modal siap kerja, pastikan teman-teman membeli pelatihannya di YEC. Nantinya teman-teman juga akan dibimbing oleh tim-tim dari YEC. Teman-teman silakan masuk ke grup WA. Untuk link grup WA ada di deskripsi video ini. Nah, itu dia teman-teman informasi yang bisa saya bagikan. Apabila ada kendala bisa ketik di kolom komentar atau chat di WA, ada nomornya di grup WA saya sebagai admin. Nanti saya akan balas chat teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.